Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu." Ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ahlakak? Apa yang buat kau binasa?" Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu." Ya Rasulullah, saya kebakaran. Dia merasa telah melakukan dosa yang besar. Apa yang buat engkau binasa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Waqa'tu ala ahli fi Ramadan." Saya binasa karena berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Ya, berhubungan di siang hari dengan istrinya di bulan Ramadan. Dan ini musibah ya. Kita tidak boleh berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Malam alhamdulillah waktunya panjang ya. Malam waktunya panjang, dan malam di Indonesia lebih panjang daripada malam di Saudi, jangan khawatir. Saudi puasanya lebih panjang, itu tidak? Ya, 13 jam lebih ya. Malamnya lebih pendek ya. Dan waktu di malam hari sempit kalau di Arab Saudi ya, karena dipotong dengan sholat tarawih yang panjang. Belum 10 malam terakhir. Di Indonesia waktu malam masih panjang, setengah 9 tarawih sudah selesai. Bahkan 8:15, bahkan jam 8 sudah selesai. Masih panjang waktu. Maka tidak ada alasan untuk berhubungan dengan istri di siang hari. Malam hari apa? Lapang. Dan Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah tentang masalah bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, di malam hari dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Ya. Mereka adalah baju-baju kalian dan kalian adalah baju-baju bagi istri kalian. Sampai Allah menggunakan kalimat baju ya. Ya. Kenapa? Ya, berarti sangat menunjukkan kedekatan dan menunjukkan perlindungan, ya. Membutuhkan kehangatan dengan istri. Dihalalkan malam hari, silakan berhubungan. Thayyib Ustaz, bagaimana kalau 10 malam terakhir? 10 malam terakhir juga dibolehkan berhubungan dengan istri. Maka saya tidak setuju kalau ada sebagian orang mengatakan makruh 10 malam terakhir berhubungan dengan istri. Memang benar Rasulullah SAW tidak berhubungan dengan istrinya. Benar. Rasulullah SAW sedang iktikaf. Dan Allah mengatakan, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Dan janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian sementara kalian iktikaf di masjid-masjid. Tidak boleh. Barang siapa yang berhubungan dengan istri sementara dia sedang iktikaf, maka iktikafnya batal dengan kesepakatan para ulama. Dan Rasulullah SAW sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maka beliau kencengkan sarungnya. Ini sebagai kinayah atau kiasan dari meninggalkan hubungan dengan istrinya. Kemudian wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya, artinya beliau begadang. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya 20 malam pertama Rasulullah SAW salat malam dan tidur. Khusus 10 malam terakhir Rasulullah SAW begadang. Kenapa? Ingin mencari Lailatul Qadar. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya, diingatkan istrinya untuk beribadah di malam hari. Namun bukan berarti tidak boleh berhubungan dengan istri. Ya. Boleh meskipun malam 10 malam terakhir, boleh. Ya. Kalau seorang tidak iktikaf. Dan Allah mengatakan halal dalam Al-Qur'an, "Uhilla lakum lailatas siyami." Dihalalkan bagi kalian berhubungan dengan istri di malam hari, ya. Ya, kalau ada orang malam hari sudah tidak iktikaf kemudian dilarang berhubungan, siangnya bahaya nanti. Siangnya bahaya ya. Siang dia kerja, malam tidak iktikaf, di jalan lihat wanita-wanita yang bertebaran ya di atas muka bumi. Kemudian pulang ke rumah lagi syahwat. Ya, kalau orang sudah syahwat terkadang sepertiga akalnya hilang ya. Atau seluruh akalnya hilang ya, misalnya. Ya, akhirnya berhubungan dengan istri. Dan orang berbeda-beda, tidak semuanya sama. Ada orang yang syahwatnya menggebu-gebu. Lihat sahabat ini. Dia tahu bahwasanya berhubungan dengan istri di siang hari bolong hukumnya haram. Namun qadarullah dia terjerumus dalam hal tersebut. Dia tahu hukumnya haram, bukan dia tidak tahu. Dia tahu hukumnya haram. Makanya dia datang dalam kondisi ketakutan. Dia mengatakan halaktu, saya telah binasa. Karena dia tahu perbuatan tersebut haram. Namun telah terjadi. Ya. Oleh karenanya seorang kalau di malam hari silakan berhubungan, siang tidak boleh karena sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi kepada sahabat ini. Kata Rasulullah SAW, "A'tiq raqabah."
karena kau berhubungan dengan istrimu di siang hari bolong, siang hari puasa, maka bebaskan budak. Dia mengatakan, laisali, saya enggak punya budak wahai Rasulullah. Ya, saya enggak punya budak. Maka Rasulullah SAW berkata lagi, fasum syahraini mutatabi'ain. Kalau kau enggak bisa bebaskan budak, kafarahnya diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apa? Enggak boleh ada bolong sekali, enggak boleh. Kapan ada bolong sekali, ulang lagi dari awal. Ya, kan ini 1 bulan saja saya sudah gagal. Bulan Ramadan saja sudah gagal, apalagi 2 bulan ya. Enggak bisa dia. Dia mengatakan, la astati, saya tidak mampu, dan benar tidak mampu. Sekarang bulan Ramadan saja dia sudah berhubungan dengan istrinya, itu baru 1 bulan. Apalagi 2 bulan enggak boleh bolong sama sekali. Saya tidak mampu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW beranjak kepada kafarah yang ketiga, fa'atim sittina miskinan. Kalau gitu berilah makan kepada 60 orang miskin. Qala la ajid, saya tidak punya uang untuk bersedekah terhadap mereka. Tidak punya uang untuk beli makanan bagi 60 fakir miskin. Fa'utiya bi arakin fihi tamar. Ya, Rasulullah SAW juga bingung apa yang mau dilakukan terhadap orang ini. Disuruh bayar kafarah enggak mampu, tapi sudah melakukan dosa berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Maka tiba-tiba ada seorang membawakan sedekah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadiah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa keranjang korma. Jadi korma isinya banyak diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aina sa'il? Tasaddaq biha." Kata Rasulullah SAW, "Mana tadi orang yang bertanya? Ini ambil korma, bayarkan kafarahmu dengan korma ini. Beri makan kepada 60 fakir miskin." Maka orang ini berkata, "Ala afqara minni?" Apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih miskin daripada saya wahai Rasulullah? Wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni. Demi Allah, dia bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada di kota Madinah yang lebih miskin daripada saya. Saya yang paling miskin. Sudah tahu miskin, melanggar lagi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tertawa tatkala mendengar perkataan orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW hatta badat nawajidhuhu. Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gerahamnya. Berarti benar-benar tertawa. Kalau orang tertawanya sedang cuma kelihatan gigi seri. Agak sedang kelihatan apa? Gigi taring. Lebih parah kelihatan apa? Geraham. Jadi Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan geraham, berarti beliau benar-benar tertawa. Namun tidak terbahak-bahak tentunya. Kata Rasulullah SAW, fa antum idzan, kalau gitu kasih makan buat kau dan keluargamu. Ya ini kondisi orang ini memang menakjubkan. Ya, melakukan dosa dapat manfaat. Ya, ini. Tapi ente jangan pikir, oh, saya juga bisa. Ente dosa neraka jahanam, hati-hati. Ya, ini qadarullah, Allah mentakdirkan dia melakukan apa? Kesalahan. Ya. Namun subhanallah happy ending ya, masya Allah. Kenapa? Dia waktu melakukan dosa dia ketakutan. Ya. Ketakutan, tidak bisa bayar kafarah, bingung, tahu-tahu dapat korma 1 keranjang. Ya, ini kondisi yang buat Rasulullah SAW apa? Tertawa.